Tolong dibantu subscribe like Min, supaya saya semangat bikin konten ini Min. Ayo kita mulai cerita sebelumnya Min. Bab 707-716 Min. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Mendengar ucapan Kaisar yang penuh dengan kemarahan, Dewa Perang Kedua juga ikut merasa kesal. Baiklah, saya akan segera menghubungi Kaisar lagi nanti. Dewa Perang Kedua segera mengakhiri panggilan video itu, lalu kembali ke ruang pertemuan. Yang mulia Dewa Perang, bagaimana keputusannya? Dewa Perang, apa Kaisar Serenara setuju? Yang mulia Dewa Perang. Para kepala negara kerajaan barat menunggu dengan penuh harap. Bisa, Dewa Perang Kedua menatap mereka dengan angkuh. Mari tanda tangani perjanjiannya, siap. Bagus, tidak ada masalah, masalah ini sudah beres. Para kepala negara sangat bergembira, mereka dapat menyingkirkan Raja Serigala dan pasukan Serigala. Di saat yang sama, mereka bisa memperluas wilayah mereka. Ini adalah perjanjian yang layak dicatat dalam sejarah. Pemimpin negara mana yang bisa menolak godaan seperti itu? Sesaat setelah itu, para pemimpin negara dan Dewa Perang Kedua mulai menyusun perjanjian kerjasama. Sebuah konspirasi besar sedang dirancang secara sembunyi-sembunyi, tanpa terasa, langit sudah gelap entah sejak kapan matahari terbenam, hanya ada langit gelap yang tak berbintang, langit dan bumi kehilangan penerangannya, matahari dan bulan bahkan tidak bersinar. Sementara itu, di tengah ibu kota, operasi penyelamatan penjara berhasil dilaksanakan dan Bayangan sedang merencanakan untuk kembali ke Senggigi. Melihat Teguh yang duduk termenung, Bayangan pun menghampirinya dan bertanya, "Kak Teguh, apa yang lagi Karnu pikirkan?" "Aku sedang berpikir." Teguh menghentikan ucapannya, lalu kembali berkata, "Karena kita sudah berhasil membebaskan para tahanan, jika kita langsung meninggalkan ibu kota seperti ini, mungkin itu akan kurang sopan." "Kak Teguh, kamu mau melakukan apa sekarang?" tanya Bayangan penasaran. Memberikan Kaisar peringatan, Teguh berdiri dan berjalan ke depan jendela kaca besar. Tatapannya yang dalam, tertuju pada bulan sabit di kejauhan. Bayangan dengan bersemangat berkata, "Kak Teguh, aku akan menemanimu." Teguh Laksmana menggeleng, "Aku akan membawa sandi kali ini." Jadi, Teguh Laksmana membawa sandi ke kota terlarang. Berhenti, para penjaga pintu masuk utama melihat mereka berdua dan segera menegur dengan tegas, "Ini adalah wilayah terlarang Istana Kekaisaran, tanpa lencana dari Kaisar. Kalian tidak boleh masuk, kalau tidak, kami tak akan segan membunuh kalian." Sebelum Teguh sempat bicara, dari dalam terdengar suara yang jelas. Berhenti seorang pria yang tampak lembut dan sopan berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah naga. Dia berjalan dengan pelan. Dia adalah Teja Husada. "Buka mata kalian dan lihatlah dengan jelas," ucap Teja Husada dengan marah. "Orang yang berdiri di depanmu adalah mantan Raja Serigala, yang merupakan salah satu pengikut setia Serenara dan telah berjasa besar dalam peperang negeri ini. Dia Raja Serigala bukannya sudah mati?" Para penjaga pintu masuk itu kebingungan, akan tetapi, kata-kata ini keluar dari mulut Kaisar, jadi bagaimana mungkin itu bohong? Raja Serigala, tolong maafkan kami, Raja Serigala, kami nggak bermaksud menghina Anda. Penjaga-penjaga itu langsung ketakutan dan segera berlutut memohon ampun dari Teguh Laksmana. "Nggak perlu sampai begitu." Teguh menatap Teja dengan tenang dan berkata, "Saya bukanlah seorang Raja Serigala, saat ini saya hanya seorang warga biasa." Kaisar pandai sekali bergurau. "Teguh tersayang," Teja tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku sangat merindukanmu ketika kamu memimpin pasukan Serigala yang memiliki 200 juta prajurit. Berkat kamu, perbatasan barat selalu aman sentosa dan aku bisa tidur nyenyak setiap hari, saat ini." Lanjut bab 708. Negara-negara di bagian barat tidak pernah berhenti berusaha menghancurkan kita. Mereka terus merencanakan penyerangan dengan bersengkokol dan bersekutu bersama. "Membuatku pusing saja, sebaiknya kamu kembali lagi, Teguh, aku dan Serenara membutuhkanmu." Ucapan Teja terdengar sangat tulus, penuh pengharapan dan menyentuh hati. Orang yang tidak tahu mungkin benar-benar mengira dia adalah raja yang peduli dengan negara dan rakyatnya. Sayangnya Teguh tahu ucapannya hanyalah bualan semata. Dia tahu apa yang direncanakan oleh Teja Husada. Dia hanya ingin mengendalikan 200 juta tentara dari pasukan Serigala lagi, untuk mengalihkan penyelidikan kasus pembantaian keluarga Saguna dan melindungi Pak Yuda. Permintaan seperti ini, Teguh tidak akan setuju sampai kapanpun.
Orang-orang dari wilayah kerajaan barat. Dia berbicara dengan muak, mereka cuman sekelompok pecundang, nggak perlu dihiraukan. Dengan 200 juta pasukan serigala yang ditempatkan di perbatasan barat, walaupun pasukan negara-negara kerajaan barat bersatu sekalipun, mereka hanya akan buang-buang waktu dan energi. Yang Mulia nggak perlu gusar, tapi, saat mengatakan ini, ekspresi Teguh berubah serius. Yang Mulia Kaisar jangan mengharapkan saya untuk kembali lagi. Saat ini saya akan terus menyelidiki kasus pembantaian keluarga Saguna yang terjadi beberapa tahun lalu sampai tuntas. Raut muka Teja tiba-tiba berubah muram, Teguh benar-benar keras kepala dan menyusahkan, tapi sayangnya, Teja Husada tidak bisa marah dan hanya bisa tersenyum. Teguh, mari kita nantikan hasilnya. Teguh tak ingin membuang waktu lagi dengannya, lalu dia memberi hormat, sampai jumpa lagi nanti. Setelah mengucapkan salam perpisahan, dia menarik Sandi dan pergi dari sana. Saat di perjalanan, meskipun Sandi sudah mengetahui identitas Teguh sebagai Raja Serigala, tetapi dia tetap terkejut melihatnya berdebat dengan Kaisar Serenara. Rasa bangga terpancar dalam dirinya, kagum melihat Teguh. Tak bisa lagi diungkapkan lewat kata-kata, Paman, kamu bahkan nggak segan sama Yang Mulia, kamu benar-benar keren. Aku bangga banget sama kamu. Mulai sekarang, aku adalah penggemar setiamu. Melihat tingkahnya yang riang, Teguh hanya bisa tersenyum senang. Beberapa saat lagi, pesawat yang bertolak dari ibu kota akan mendarat di kota Senggigi. Sandi, setelah kamu kembali ke kota Senggigi, kamu harus nurut sama Paman Wira dan jangan lagi mengikutiku. Jangan coba-coba mencariku lagi, Teguh berkata dengan serius. Sayangnya Sandi tidak peduli, nggak mau, aku ini kekasihmu. Kenapa Paman selalu menyuruhku mengikuti Paman Wira yang membosankan itu? Nggak boleh, aku nggak mau. Membosankan apa mungkin Wira Tirta membosankan? Teguh menggelengkan kepala dengan serius dan berkata, aku nggak lagi bercanda. Aku punya firasat sesuatu yang besar akan terjadi. Saat mengatakan ini, Teguh tanpa sadar melihat keluar jendela pesawat, di luar sana tampak cerah. Namun, sebenarnya penuh dengan bahaya. Teguh menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, menjauhlah dariku, itu adalah keputusan paling tepat buatmu. Nggak mau. Aku nggak mau dengar, pokoknya nggak mau. Sandi merengut, menutup telinganya, menggelengkan kepalanya dan wajahnya terlihat sedih. Aku nggak peduli, padahal tadi kamu sendiri yang mengatakan, aku adalah kekasihmu, aku akan mengikutimu selamanya. Teguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tersenyum pahit, aku hanya mengatakannya dengan santai untuk menipu Luke. Bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Dia menghentakkan kakinya kesal, memalingkan wajahnya dan langsung cemberut. Dia tidak mau berbicara dengan Teguh lagi. Teguh juga terdiam dan membiarkannya saja. Sore harinya, pesawat yang mereka tumpangi akhirnya mendarat dengan selamat di Bandar Udara Kota Senggigi. Teguh membawa Sandi dan langsung menuju ke wilayah Wira Tirta. Tuan Wira, dia tidak peduli dengan raut muka Sandi yang tampak kesal, aku telah berusaha payah untuk membawa leluhur kecil ini kembali padamu, kedepannya kamu harus menjaganya dengan baik, jangan sampai ada masalah lagi. Wira melirik sekilas ke Sandi yang terlihat sangat kesal dan murung. Saat Teguh hendak pergi, Wira tiba-tiba bertanya, Teguh, kamu meledakkan penjara naga rahasia, kan? Benar, Teguh tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Dia menatap Wira sambil tersenyum, Tuan Wira, apa kamu berencana untuk mengadukan ulahku pada Kaisar Serenara? Lanjut bab 709. Jadi, apa yang dikatakan orang itu benar. Wira Tirta sempat tercengang sebentar, lalu dia membantah Teguh dengan marah, aku sudah membantumu berkali-kali, tapi kamu masih meragukanku. Kita nggak perlu bicara lagi, karena kamu mungkin akan menjadi calon menantu keponakanku, jadi aku nggak akan segan membantumu sialan. Dia baru saja menyelesaikan masalah dengan Sandi, tetapi tua bangka Wira ini mulai lagi. Teguh marah dan mengayunkan tinju ke arah Wira, buff. Wira terkekeh dan membalas pukulannya, tentu saja, mereka berdua tidak benar-benar sedang berkelahi. Sesudah itu mereka tertawa terbahak-bahak setelah turun dari pesawat. Sandi yang awalnya tampak murung, kini mulai memikirkan banyak hal mendengar ucapan Wira. Mereka mulai mengalihkan topik dan membicarakan banyak hal. Mulai dari masalah penjara naga rahasia, Kaisar Serenara dan situasi saat ini, akhirnya, rasanya waktu tidak banyak lagi, Teguh bersiap-siap untuk pergi. Sebelum pergi,
Teguh sempat mengingatkan, Tuan Wira, kali ini aku pergi ke ibu kota untuk bertemu dengan Teja Husada, sikapnya agak berlebihan padaku. Teguh mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya, aku punya firasat kalau dalam waktu dekat ini mungkin akan terjadi sesuatu yang besar. Bisa jadi peristiwa ini akan mengguncangkan dunia dan bisa mengubah segalanya. Wira mendengar Teguh berkata dengan serius, sampai alisnya ikut berkerut karena berpikir matang. Dia pun menjawab, saat ini, seluruh negeri dalam keadaan damai, wilayah di timur, barat, selatan, dan utara masing-masing punya pasukan yang andal dan jenderal yang berpengalaman. Jadi nggak mungkin ada kekacauan besar di dunia internasional. Memangnya akan terjadi peristiwa besar apa? Teguh tahu, dia seharusnya tidak perlu khawatir akan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga bingung, bagaimanapun, kamu harus menjaga wilayah selatan dengan baik dan nggak boleh kebobolan sama sekali. Wira mengangguk, iya aku paham, jangan khawatir. Pembicaraan mereka berakhir. Teguh menepuk pundak Wira Tirta, lalu berbalik dan menuju Villa Sultan Permai. Saat dia datang, lampu Villa Sultan Permai masih menyala. Dia masuk dengan perlahan. Sinta menyiapkan banyak makanan di meja makan yang sudah mulai dingin. Saking lamanya, dia sempat tidur dengan nyenyak di meja makan, dengan ekspresi wajah dan alis yang berubah-ubah, entah sedang bermimpi apa. Melihat ini, hati Teguh tersentuh dan berdebar di saat yang bersamaan. Awalnya Sinta memberikan kesan sebagai seorang gadis kaya yang manja, keras kepala dan sombong. Setelah beberapa waktu bersama, Teguh mulai mengenalnya dengan baik, terlepas dari itu. Selama ada Sinta, dia tak pernah kelaparan, dia cukup pandai dalam banyak hal, sayangnya, dia dan Sinta tidak pernah ditakdirkan untuk bersama. Teguh melepas jaketnya, untuk menyelimuti tubuh kurus Sinta. Dalam sekejap, Sinta yang sedang tidur tiba-tiba tersenyum dan alisnya sudah tidak lagi berkerut, seolah-olah dalam mimpinya badai telah berlalu. Teguh melihatnya dengan lekat, lalu pergi dari sana tanpa menoleh lagi. Villa Sultan Permai, villa pemberian Teguh untuk Sinta Bramantio. Mulai sekarang, Teguh tidak akan kembali lagi ke villa ini agar Sinta tidak terkena masalah ke depannya. Di bengkel mobil, bengkel ini sudah tutup. Bayangan meletakkan selimut sembarangan di atas papan kayu dan bersiap untuk tidur. Pada saat itu, seseorang muncul tanpa suara. Teguh baru saja datang dari Villa Sultan Permai. Kak Teguh, bayangan langsung bangkit dari tidurnya. Dia sangat mengenal Teguh, dia pasti datang larut malam karena ada sesuatu yang penting. Bayangan, panggil Teguh pelan. Elang hitam ditempatkan di mana? Mari kita pergi melihatnya sekarang. Ternyata karena hal ini, bayangan segera menjawab, Kak Teguh, ayo kita pergi sekarang. Mereka berdua bergegas pergi. Di pinggiran kota Senggigi ada sebuah villa. Teguh Laksmana dan bayangan akhirnya sampai di villa yang tampak tak terurus. Keduanya saling bertukar pandang, lalu segera masuk. Di dalam ruangan itu, anggota dari organisasi mata elang tergeletak di lantai dan terus merintih kesakitan. Situasinya gawat. Bayangan segera berubah, dia dengan waspada melihat ke sekeliling. Tiba-tiba, bayangan berubah dan segera masuk, hanya dalam sekejap. Dia berjarak 3 meter dari Teguh. Bayangan itu menghela napas dan segera menyerangnya. Buak. Dua orang itu saling serang. Tubuh bayangan sedikit goyah. Sedangkan orang itu dengan mudah bangkit lagi. Kekuatan keduanya seimbang dan tidak ada yang mau mengalah dengan mudah. Teguh dan bayangan juga melihatnya dengan jelas. Ternyata dia adalah elang hitam, orang yang baru saja mereka bebaskan dari penjara naga rahasia. Bayangan terlihat marah. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuknya, bahkan Kak Teguh sekarang menjadi buronan Teja. Namun, pada akhirnya dia justru menghajar semua orang di sini, tidak bisa diampuni lagi. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Lanjut bab 710. Kreak. Bayangan melompat dan menyerangnya lagi. Elang hitam tidak mau kalah dan kembali bertarung dengan bayangan, kekuatan keduanya masih sama kuatnya. Teguh juga ikut turun tangan. Brak. Teguh menyerang dari arah belakang dengan 3 pukulan, setiap pukulan lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Elang hitam saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi dan langsung kalah di tangan Teguh. Kuat sekali, elang hitam mengusap darah segar yang mengalir dari sudut bibirnya dan mengaguminya dalam hati, dia memang pantas jadi Raja Serigala. Teguh terlihat tenang,
lalu tersenyum sambil berkata, mereka setidaknya pernah menjadi bawahanmu, kamu tega sekali melakukan hal seperti ini ke mereka, di mana hatimu? Elang hitam melihat anggota organisasi mata elang yang tergeletak di tanah, kemudian terkekeh dan berkata, mereka yang aku didik sendiri, sekarang berani mengkhianatiku. Menghajar mereka adalah hukuman yang ringan, aku sudah menunjukkan belas kasihan, Teguh tertawa terbahak-bahak. Segera, dia menunjuk orang-orang yang terkapar di lantai dan memberi perintah, bayangan, obatilah mereka dahulu, elang hitam, sekarang ceritakan tentang riwayat keluarga Saguna. Teguh memimpin dia keluar dari villa. Elang hitam mengikutinya. Keluarga Saguna yang terbunuh. Elang hitam tampak berpikir sejenak, lalu bertanya, Raja Serigala, apa kamu menyelamatkanku dengan susah payah hanya untuk menyelidiki pembantaian keluarga Saguna 20 tahun yang lalu? Iya, seketika suasana hening. Elang hitam terdiam, lalu bertanya, bolehkah aku tahu, kenapa kamu sangat ingin memperoleh kebenaran akan hal ini? Teguh berkata dengan tenang, karena aku adalah anak yang selamat dari keluarga Saguna saat insiden itu. Mendengar ucapan Teguh, elang hitam hanya bisa terbelalak kaget. Dia menatap Teguh sejenak, mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya berubah sedih. Tahun itu, aku bekerja dengan keluarga Saguna dan diperintahkan mencari sesuatu untuk mereka. Mencari apa itu? Aku juga nggak tahu pasti. Elang hitam hanya bisa tersenyum getir, sedangkan Teguh tercengang mendengar ceritanya. Tapi, elang hitam juga terlihat sangat serius. Berdasarkan penjelasan pemimpin keluarga Saguna pada saat itu, benda yang aku cari memiliki kekuatan misterius yang luar biasa. Benda itu dapat mengubah takdir seseorang. Membuat seseorang hidup abadi. Selama bisa mendapatkan benda itu, seseorang akan menjadi sangat sakti tak terkalahkan. Teguh mengerutkan keningnya. Ciri-cirinya seperti Teguh. Teguh terus berlatih dan kekuatan terus meningkat pesat. Akhir-akhir ini memang ada perasaan yang berbeda, terakhir kali dia selamat setelah terjatuh ke jurang yang dalam. Semua itu adalah bukti yang jelas, tetapi untuk mengatakan hidup abadi, itu melanggar hukum semesta. Apa benar di dunia ini ada kekuatan yang bisa melewati alam kehidupan dan kematian? Teguh juga tidak tahu pasti. Hal ini masih belum dapat dipastikan, tidak bisa dipahami sama sekali. Namun, elang hitam menggeleng dan melanjutkan ceritanya, saat aku mencari benda itu di mana-mana, keluarga Saguna sudah lenyap dalam semalam. Setelah itu, aku juga menjadi target pembunuhan oleh Teja karena terkait dengan keluarga Saguna, saat itu aku seperti tikus yang terpojok, nggak ada pilihan lain dan hanya bisa menerima nasib saja, akhirnya aku ditangkap oleh Dewa Perang Pertama, dan ditahan di penjara naga rahasia yang gelap tanpa cahaya matahari. Aku nggak pernah melihat matahari sejak saat itu, raut muka elang hitam terlihat sedih, mengingat masa lalu, dia merasa sedih karena semua telah berubah. Teguh juga menjadi diam setelah mendengarnya. Kamu sekarang bertanya kepadaku tentang keluarga Saguna lagi, elang hitam mengumpulkan ingatannya kembali dan melanjutkan, keluarga Saguna hanya tinggal kenangan dan apa yang aku cari pada saat itu, sudah nggak ada petunjuk apapun. Kalau kamu bertanya padaku, aku juga bingung. Sudah nggak ada gunanya lagi, nggak kok. Teguh memotong pembicaraan elang hitam, lalu berkata dengan tenang, bukan berarti nggak ada petunjuk sama sekali. Elang hitam terdiam, dia tidak mengerti apa maksud Teguh. Teguh tidak banyak bicara, dia hanya bertanya, kalau aku memberikan petunjuk, apa kamu mau terus mencari benda yang tidak ditemukan keluarga Saguna saat itu? Aku mau. Elang hitam mengangguk dan berkata, asalkan ada petunjuk, aku pasti bisa mencarinya. Baiklah, ikuti aku. Pada saat yang sama, bayangan juga berhasil menyembuhkan semua anggota organisasi mata elang. 3 orang berangkat menuju Gunung Sangai di tengah malam. Yang Mulia Raja Serigala yang terhormat. Harton dan Jessa sudah tidur, tetapi begitu mendengar suara Teguh, mereka bergegas untuk bangun. Setelah melihat Teguh datang, mereka saling menyapa dengan hormat. Iya, Teguh menganggukkan kepala dan memasuki aula dengan elang hitam. Harton dan Jessa mengikutinya dari belakang. Ini, Teguh menunjuk ke arah sisa-sisa tulang belulang yang tersusun rapi dan berkata kepada elang hitam, itu adalah tulang belulang anggota keluarga Sarguna. Konon katanya, ada petunjuk di tubuh mereka. Elang hitam tidak menjawab. Saat melihat tumpukan tulang belulang itu, wajahnya tidak bisa menutupi rasa sedihnya. Setelah itu,
Dia segera memeriksa tulang belulang tersebut. Setelah memeriksa jenazah pertama, dia akhirnya berhenti di tulang belakang mayat. Jenazah kedua, jenazah ketiga. Setelah melihat elang hitam, dia berkata dengan takjub, entah siapa yang menemukan cara ini, sungguh cara yang istimewa, memotongnya menjadi beberapa bagian dan menyembunyikannya di dalam kulit punggung. Wah, hebat sekali. Lanjut bab 711. Jantung Teguh tiba-tiba berdegap kencang, mendengar nada bicara elang hitam, pasti sudah terjadi sesuatu. Ekspresi Teguh juga terlihat sangat terkejut. Elang hitam, kok kamu bisa tahu? Hehe, elang hitam tersenyum puas seolah berhasil mengembalikan satu keuntungan di hadapan Raja Serigala, lalu dengan bersemangat berkata, kita harus mulai dari pas aku membantu pemimpin keluarga Saguna mencari harta karun. Dia pernah mengajariku, rahasia gelapnya keluarga Saguna. Pola garis yang acak-acakan di atas ini sebenarnya diatur sesuai sama petunjuk rahasia itu. Aku yakin ini bakal jadi sebuah peta setelah disusun. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Teguh merasa lega. Oke, kutunggu kabar baiknya. Selanjutnya, elang hitam segera mencari kertas dan pena. Setiap kali mengamati punggung seseorang dari keluarga Saguna, dia akan menggambar peta kecil di atas kertas. Selama hampir 1 jam, elang hitam baru berhasil menyalin semua mayat ke punggungnya. Setengah jam kemudian, semua peta kecil berhasil disusun. Ini, melihat peta di depannya, elang hitam menjadi bingung. Teguh melihat ke depan dan sedikit mengernyitkan keningnya. Di situ, peta dari segala arah hampir sama, kecuali daerah kecil di pusat yang masih kosong. Walaupun hanya mencakup kurang dari 10% dari peta, ini adalah tempat yang sangat penting bagi harta karun. Nggak apa-apa, setelah berpikir sebentar, elang hitam pun menggelengkan tangan dan berkata, petanya sudah hampir selesai, jauh lebih baik daripada sebelumnya yang mirip lalat tanpa kepala. Aku bisa mencoba mencarinya. Ekspresi wajah Teguh sudah agak membaik. Dia bertanya lagi, kamu tahu di mana lokasi yang ada di peta ini? Mungkin cuma beberapa bagian. Elang hitam menggelengkan kepala, dia juga tidak yakin sehingga belum bisa memberikan jawaban pasti. Teguh berpikir sejenak, saat ini, keluarga Yulianto telah berada di jalur yang benar. Rina juga sudah memenangkan juara konferensi ilmu medis. Kebangkitan keluarga Yulianto hampir tak terbendung. Sinta tinggal di Villa Sultan Permai dan tidak membuat masalah besar. Dengan perawatan dari Wira, tidak akan ada masalah yang terjadi. Sebaliknya, Kaisar dan orang-orang di ibu kota bergerak gelisah. Selain itu, membongkar rahasia keluarga Saguna dan menyelidiki kasus pembantaian keluarga Saguna adalah hal yang mendesak. Besok kita berangkat lagi, aku pergi sama kamu. Teguh mengambil keputusan akhir. Beberapa saat kemudian, Teguh berkata kepada Bayangan, Bayangan, tolong pilih area terbaik menurut Feng Shui di sekitar sini. Terus tolong bangun sebuah kuil keluarga Saguna dan tolong pilih hari baik menurut kalender Cina untuk pemakaman. Sekarang, peta sudah ada di tangan, sudah saatnya anggota suku yang telah menderita penghinaan dan penderitaan tanpa akhir ini beristirahat. Baiklah, Kak Teguh. Malam harinya, Teguh kembali ke kota Senggigi. Berhubung dia memutuskan untuk berangkat, tentu saja semuanya telah direncanakan terlebih dahulu supaya dia tenang nantinya. Teguh langsung menelepon Dika untuk menjelaskan situasinya. Dia juga meminta Dika untuk membantu mengurus keluarga Yulianto. Beberapa saat kemudian, semua aspek telah diperhatikan. Dia juga sudah memberi tahu Wira. Setelah semuanya siap, Teguh pergi tidur. Bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, dia pun berangkat bersama elang hitam. Di wilayah perbatasan barat, malam harinya, cahaya bulan tampak redup. Angin dingin menusuk. Di jalan yang berkelok-kelok, tampak deretan mobil sedang bergerak perlahan. Mobil yang memimpin ternyata memiliki nomor plat negara Raja Wali. Mobil tersebut diikuti oleh puluhan mobil yang besar di belakangnya. Tidak ada satupun yang bukan dari kerajaan barat. Mereka adalah para politisi yang pergi untuk mengunjungi Serenara. Pada saat ini, beberapa van bisnis yang penuh penumpang di dalam konvoi tiba-tiba berhenti. Sekelompok tim tentara bersenjata lengkap keluar. Mereka adalah petugas keamanan yang bertanggung jawab atas keselamatan para politisi ini. Buk, seorang tentara pemimpin datang ke depan seorang politisi dan menembakkan tembakan pertama. Buk, 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 suara tembakan bergema di padang. Suara tembakan bergema di padang gurun. Puluhan politisi dan pejabat pemerintahan habis terbantai oleh petugas seaman tak kurang dari 5 knot.
semuanya mati di tempat, sagada satu pun yang selamat. Berangkat, pemimpin petugas keamanan berteriak, kemudian dia membuka pintu mobil pertama dan duduk di kursi pengemudi. Lanjut bab 712. Brum, bunyi gemuruh terdengar. Deretan konvoi bergerak menuju lokasi pasukan serigala. Setelah tiba, mereka membangun sebuah tempat perangkap yang sangat sempurna, kemudian pergi dengan diam-diam. Malam harinya, suasana sangat sunyi. Seolah tidak ada yang terjadi. Namun, bulan di langit telah tertutup awan, seisi bumi telah diselimuti kegelapan yang tak berujung. Ses! Tiba-tiba, kilatan petir menyambar di langit. Selama beberapa detik, dataran yang tak berujung itu tampak terang benderang layaknya siang hari. Selanjutnya, langit makin gelap, seolah menandakan akan datangnya kekacauan besar. Ses, brum-brum, brak, kilatan petir menyambar satu persatu, langit yang tak berbatas seakan terkoyak dan terbelah, mengeluarkan teriakan yang mengguncangkan telinga. Hujan deras tiba-tiba turun. Hanya dalam sekejap mata, bagaikan mutiara yang putus benang, terhubung kembali bersama. Di tanah yang luas ini, air hujan dengan cepat membentuk genangan-genangan air kecil yang makin membesar, sampai akhirnya terkumpul menjadi lautan yang luas. Sementara darah para politisi itu, saat itu juga diterjang hujan deras yang melanda seluruh gunung dan lembah, bau amis yang kuat makin menyengat, pada akhirnya mengisi antara langit dan bumi ini, memperlihatkan mayat di padang gurun. Darah mengalir seperti sungai, menggambarkan tragedi besar kaum manusia. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Teguh masih tertidur. Dia langsung melompat dari tempat tidur dengan cepat, matanya yang belum terbuka penuh langsung menangkap bayangan hitam yang mendekat. Kak Teguh, jangan pukul, ini aku. Bayangan langsung mengejang sembari berteriak, shoot, tangan itu berhenti setengah inci, dari dahi bayangan, tetapi angin tinju yang tajam membuat rambut hitam pekat di atas kepalanya terhembus ke belakang, keras telah menciptakan gaya rambut seperti kakak laki-laki. Bayangan. Teguh membuka matanya dan melihat bayangan yang gelap di depannya. Ia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa datang sepagi ini? Ada masalah besar. Belum pernah Teguh melihat bayangan seserius ini sebelumnya. Segera setelah itu, bayangan mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, semalam, 36 pejabat dari kerajaan barat yang dikirim buat menginspeksi Serenara ditemukan tewas di luar perkemahan pasukan serigala. Pada saat yang bersamaan, pasukan serigala yang bertanggung jawab atas satelit rendah bumi juga mengalami serangan peretas dan nggak berfungsi sama sekali selama setengah jam. Setelah itu, bayangan mengeluarkan ponsel. Dia membuka aplikasi berita secara asal, semua yang tertulis di judulnya adalah tentang apa yang terjadi semalam. Ini tuduhan yang nggak main-main. Teguh mengangkat alisnya sedikit. Orang yang jeli seharusnya bisa langsung tahu kalau ini cuma jebakan buat pasukan serigala di Serenara. Bayangan tersenyum pahit. Masalahnya kita nggak punya bukti. Teguh terdiam, semua kerajaan barat sekarang marah. Jam 6 pagi tadi, 10 miliar pasukan serigala kelihatan sudah mendirikan kemah di dekat gerbang naga yang jaraknya kurang dari 100 km dari markas mereka. Para kepala negara kerajaan barat, pihak Serenara satu persatu dikecam dan dikasih peringatan, kalau dalam 3 jam nggak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, mereka bakal mengadakan perang total dan balas dendam. Suara bayangan terdengar parau, wajah Teguh langsung menjadi masam, ding-dong. Pada saat itu, telepon bayangan berdering, dia segera mengangkatnya. Tim Hitam. Berita terbaru, Kaisar memimpin 6 dewa perang besar dan 4 tuan wilayah sudah sampai di bandara kota Senggigi setengah jam yang lalu, sekarang mereka lagi di jalan menuju bengkel mobil. Lanjut bab 713. Kak Teguh, pasti alasan mereka datang itu buat ketemu kamu. Setelah menutup telepon, bayangan segera bertanya, kita harus apa sekarang? Kabur. Nggak bisa, Teguh menggelengkan kepala, lalu mulai merapikan pakaiannya. Setelah mandi, dia keluar dari bengkel mobil, bayangan mengikutinya dari belakang. Baru saja mereka keluar pintu bengkel mobil, sederetan konvoi mobil tampak berhenti di depan pintu bengkel satu per satu. Sejumlah orang turun dari atas mobil tersebut, mereka semua adalah orang-orang kepercayaan Serenara, mereka biasa disebut sebagai pilar kokoh. Di antara mereka, ada pejabat tinggi dari Departemen Perang, pilar utama dari Departemen Perdagangan, dan pemimpin dari Departemen Kesejahteraan Rakyat.
Setelah turun dari mobil, mereka berdiri di kedua sisi bengkel mobil. Selanjutnya, beberapa orang ikut keluar dari mobil. Saat ini, berdiri di sana beberapa orang penting dari Serenara dan beberapa dewa perang. Orang terakhir yang muncul adalah Kaisar Teja Husada. Pada saat itu, di sekitar bengkel mobil kecil, sudah ada banyak tentara elit yang mengawasi, serta berbagai peralatan teknologi tinggi yang mengelilingi area seluas puluhan kilometer persegi tersebut. Maka dari itu jika ada satu saja letupan senjata dijatuhkan, mereka dapat segera membalas. Raja Serigala yang mulia seumur hidupnya, dia sudah menyumbang banyak sekali prestasi yang luar biasa bagi Serenara, setiap serangan selalu berhasil dikalahkan. Kamu sudah menciptakan 200 juta pasukan serigala dari darah dan besi, sampai akhirnya Serenara bisa berdiri tegak, menguasai dunia. Bebas dari perang. Kamu penyelamat Serenara. Teja berjalan selangkah demi selangkah, dia menatap sekelilingnya, lalu pandangannya jatuh ke arah Teguh. Dengan perasaan penuh kagum, dia berkata dengan nada menyesal, sekarang, Raja Serigala generasi pertama tinggal di bengkel mobil yang nggak terkenal di kota Senggigi. Ini kesalahanku, Teja, ini juga kerugian bagi Serenara. Ini adalah kesedihan dari jutaan rakyat Serenara. Teja Husada bicara dengan berapi-api dengan nada menyesal. Teguh mendengarkan semua itu dan hatinya merasa bangga, tetapi wajahnya tetap tak menunjukkan ekspresi apapun. Kaisar, apa keperluanmu? Dia malas untuk bermain tebak-tebakan bisu. Teja tidak menjawab, tetapi memberikan isyarat kepada Dewa Perang Ketiga di sebelahnya. Dewa Perang Ketiga segera mengeluarkan surat perintah Kaisar dan membacanya di tempat. Serenara menerima keberuntungan dari 9 langit dan memperoleh segala sesuatu dari bumi dan alam. Rakyat hidup tenteram dan makmur, menikmati kedamaian. Namun, kerajaan Barat takkan pernah mati dalam hatiku. Saat ini dengan pasukan besar sebanyak 10 miliar, kami akan maju ke timur dan mendekati perbatasan Serenara. Ini akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia dan mengguncang pusat alam semesta. Serenara, jutaan wilayahnya berada di bawah tembakan meriam. Serenara masyarakatnya berada dalam bahaya, memerintahkan. Teguh kembali menjadi Raja Serigala, memimpin pasukan serigala sebanyak 200 juta di perbatasan barat, menghancurkan pasukan gabungan di barat, mengembalikan kedamaian Serenara. Pada hari ketika perdamaian merata di seluruh dunia tercapai, dan senjata-senjata disimpan di gudang, kami melepas jubah perang bersama Raja Serigala, minum sepanjang malam, dan memberi penghargaan kepada pasukan serigala sebanyak 200 juta. Dengan hormat, setelah selesai membaca, Dewa Perang Ketiga menyerahkan surat perintah tersebut kepada Teguh. Teja berkata dengan tulus, Teguh, pertempuran ini berkaitan dengan kehormatan Serenara dan juga dengan nasib banyak warga Serenara. Aku sangat peduli pada Serenara, walaupun ada banyak orang jenius dan banyak jenderal yang tangguh, cuma kamu yang mampu menghadapi pertempuran ini. Lanjut bab 714. Aku mohon, tidak bisa dipungkiri, tindakan Teja ini cukup memuaskan. Teguh tidak menerima perintah itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, walaupun kerajaan barat punya pasukan sampai 20 miliar orang, mereka semua cuma sekelompok ayam kampung di mataku. Selama nggak ada orang yang berbuat jahat, tanpa kehadiranku, 200 juta pasukan serigala juga sudah bisa membunuh mereka semudah memotong rumput. Teguh tahu dengan jelas di dalam hatinya, Teja ingin dirinya kembali menjadi Raja Serigala bukan karena invasi pasukan barat, melainkan karena dia berhasil menyelamatkan Elang Hitam dan mendapatkan petunjuk kasus keluarga Saguna. Mendengar realitas yang dipaparkan Teguh itu, Teja ketakutan. Makin Teja takut, makin yakin pula Teguh untuk mengungkapkan kebenarannya. Raja Serigala, Luke menatapnya dingin dan dengan nada seperti dibuat-buat, dia berkata, sekarang nggak sama seperti dulu, kerajaan barat datang bersatu, situasi perbatasan sangat berbahaya. Menurutku, kamu harus mengambil tanggung jawab besar ini. Mendengar itu, Teguh hanya diam sambil tersenyum dingin. Raja Serigala, penguasa wilayah utara, Singgi, juga berkata dengan gaya berlebihan, Serenara nggak bisa tanpamu, bagaikan air tanpa wadah. Kamu cuma perlu muncul, pasti pasukan barat bakal langsung gemetar ketakutan. Teguh masih tetap diam sambil tersenyum, Raja Serigala. Pada saat ini, Dewa Perang Ketiga juga berdiri dengan teguh dan berkata dengan bijaksana, mungkin sebelumnya kita berselisih, tapi pada saat negara kita sedang dalam bahaya begini,
kami mohon supaya kamu melupakan perselisihan itu dulu dan memimpin kembali 200 juta pasukan serigala. Aku percaya, Raja Serigala muncul, penjahat binasa. Selama kamu memakai baju besi dan memimpin, pasti kita menang. Kata-kata ini benar-benar indah, mereka datang saat ada masalah terjadi di barat. Teguh tidak bisa tidak meragukan, pasti ada hubungannya yang besar di dalamnya. Nggak perlu, Teguh tidak peduli dengan para pemimpin dan dewa perang itu, tatapan matanya yang setajam pisau itu langsung menatap Teja dengan tatapan dingin. Aku sudah menyatakan sikapku dengan tegas waktu aku di ibu kota, Bayangan, tolong antar tamu ini. Bayangan menyunggingkan senyum dan berjalan ke depan Teja. Kaisar, aku, dan Kak Teguh belum makan, kami lagi siap-siap mau masak tahu dan gorengan. Aku perlu traktir kalian makan siang atau gimana, ya. Kalau kalian semua nggak terbiasa sama makanan ini, lebih baik pulang sana, makan saja makanan mewah di tempat kalian. Sebagai kaisar yang gagah perkasa dari Serenara, Teja tak pernah menerima perlakuan seperti ini, namun, dia tidak berani bersikap sembarangan di depan Teguh, apalagi bersikap sombong. Seperti ada batu besar dalam dadanya, Teja merasa sangat tertekan. Setelah itu, dia menghela napas geram dan pergi sambil mengibaskan lengan. Para dewa perang ketiga, termasuk Luke, segera mengikutinya naik ke mobil. Setelah naik ke dalam mobil, Luke dengan tajam melirik bengkel mobil di belakangnya dan dengan suara dingin bertanya, Kaisar, kalau Teguh nggak mau mendengarkan kita, berarti kita harus gimana abis ini? Dewa perang ketiga dan orang-orang lainnya juga terlihat marah. Berhubung dia menolak buat jadi Raja Serigala, Teja mendengus. 200 juta pasukan serigala di barat juga jangan berharap bisa menang dalam satu perang, biarin saja mereka hancur dalam asap mesiu. Para pemimpin lain di dalam mobil itu semuanya mengernyitkan kening dalam-dalam, lalu menggigit bibir sambil mengangguk. Pasukan serigala yang akan digunakan olehnya itu adalah dari Serenara. Kalau memang tidak bisa digunakan olehnya, 200 juta pasukan serigala milik Raja Serigala tersebut tidak usah ada lagi, bisa-bisa hancur semua dibuatnya. Setelah 20 juta pasukan serigala mati, Teguh bakal kehilangan pembantu-pembantunya, kita jadi bisa bebas melakukan apa saja padanya. Teja mengangkat sudut bibirnya dengan senyuman dingin sambil memerintahkan, sampaikan perintahku, biarkan Dewa Perang kedua bertindak sesuai rencana baru. Lanjut bab 715. Sementara di bengkel mobil, Bayangan melihat mobil Kaisar pergi dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Kak Teguh, sekarang kita harus bagaimana? Sepertinya, rencana asli cuma bisa ditunda. Teguh sama sekali tidak merasa santai. Sekarang perang besar sedang terjadi di wilayah barat, 200 juta pasukan serigala itu saudara-saudara kita, aku nggak bisa meninggalkan mereka pada saat ini. Hal yang aku khawatirkan adalah, Teguh memandang ke arah barat dengan ekspresi khawatir. Bukan 10 miliar pasukan besar di barat, tapi masalah internal di Serenara yang muncul. Mendengar kata-kata itu, wajah Bayangan juga menjadi sedikit muram. Bayangan sebagai kapten tentu tahu sangat jelas dalam hatinya bagaimana kekuatan tempur pasukan serigala. Ini adalah pasukan yang tak terkalahkan, ini adalah perjalanan yang kuat yang dapat mencapai bulan di langit dan menangkap kura-kura di lautan. Namun, setiap benteng yang kuat, tempat yang paling mudah diserang, selalu berasal dari dalam. Benteng Serenara tampaknya sudah mulai bergejolak di dalamnya. Teguh berpikir sejenak, lalu segera memberikan perintah, Bayangan, tolong kasih tahu Elang Hitam bahwa ada perubahan situasi, jadi tunda dulu saja keputusannya selama 2 atau 3 hari. Baik, Bayangan segera pergi melaksanakan tugasnya. Teguh duduk di teras lantai 2, menyalakan sebatang rokok militer khusus. Asap yang menyengat mengisi udara. Teguh menatap pemandangan di wilayah perbatasan barat, di mana perang melanda dan darah mengalir seperti air. Hatinya serasa teriris. Pada saat itu, sebuah mobil tanpa plat nomor berhenti di depan pintu bengkel mobil. Seorang sosok yang tegap turun dari atas, itulah Wira, pemimpin wilayah selatan. Teguh, apa kamu sudah tahu kabar di wilayah perbatasan barat? Wira yang terlihat serius sekaligus khawatir pun berkata, sekarang pertempuran sudah dimulai. Teguh mengedipkan mata dengan sedikit berkedut, gerakannya cepat sekali. Wira memandang jauh ke barat, wajahnya tidak lagi tenang seperti dulu. Menurutku, kalau perselisihan ini nggak secepatnya diakhiri,
Serenara bakalan mengalami masalah besar. Dunia sudah terbalik, lautan dan sungai terbalik, miliaran masyarakat menderita. Teguh dari awal sudah kesal dan sekarang ditambah harus mendengar omong kosong Wira. Dia langsung berkata, langsung ke intinya saja, kamu mau bicara apa? Wira mengernyitkan keningnya dan berkata, menurutku, mendingan sekarang kamu kembali jadi Raja Serigala dan memerintahkan 200 juta pasukan serigala itu buat menyerang musuh. Pertempuran ini nggak cuma harus dilakukan, tapi juga harus menjadi bersinar. Harus bekerja keras, tunjukkan keberanianmu, tunjukkan kehebatanmu. Bekerja sampai gelap gulita, sampai matahari dan bulan nggak bersinar lagi. Melakukan, kepala negara-negara di kerajaan barat itu, kalau mendengar nama besar Raja Serigala milikmu, mereka langsung sakit kepala. Hati mereka hampir pecah, Teguh tersenyum tanpa kata-kata, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kamu nggak mengerti, ini cuma konspirasi, Teja. Kami pernah membuat kesepakatan, selama aku tetap menjadi Raja Serigala, aku nggak bisa lagi menyelidiki kasus pembantaian keluarga Saguna di masa lalu. Sebagai harapan terakhir keluarga Saguna, mana mungkin aku bisa mengabaikannya. Melanggar aturan alam dan etika manusia, Wira terdiam, benar, Wira tidak bisa lagi meyakinkan Teguh, kalau ada yang membunuh seluruh keluarga Teguh, dia akan mencari tahu siapa pembunuhnya, walaupun dia harus mencari di seluruh dunia dan di alam kematian. Dia akan menyiksa orang itu tanpa ampun, kalau tidak, emosinya tak akan bisa reda. Teguh berkata dengan tenang, aku yang membawa keluar 200 juta pasukan serigala, tentu saja aku punya rencana sendiri, asalkan internal Serenara tidak membuat masalah, 200 juta pasukan serigala cukup untuk melawan 10 miliar tentara, kamu cuma perlu memperhatikan wilayah perbatasan selatan, selain itu, Teguh berkata dengan serius, tolong jaga keluarga Yulianto untukku, keluarga Yulianto, Wira tidak bisa menahan tawanya. Situasi sudah seperti ini, pasukan serigala, Raja Serigala sudah berada di pusat perhatian. Lanjut bab 716. Teguh ternyata masih memikirkan keluarga Yulianto di kota Senggigi. Wira menatap Teguh, dia menghela napas dan berkata, kamu ini masih nggak bisa melupakan masa lalu. Teguh tersenyum dan berkata, kakek Yoga sudah menyelamatkanku, mendidikku, dan memberikan aku kehidupan baru. Pak Yuda juga punya hutang budi sama kakek Yoga, kalau sampai aku lupa sama jasanya itu berarti aku nggak pantas buat jadi murid lagi. Wira tidak berbicara lagi, hanya mengangkat ibu jarinya kepada Teguh, semua terjadi dalam keheningan. Dia dan Teguh telah bersama selama beberapa hari ini, jadi dia cukup untuk mengetahui seperti apa sosok Teguh. Baiklah, aku yang akan melindungi semua orang di wilayah selatan. Wira menepuk bahu Teguh, lalu melompat dari balkon. Lakukan saja apa yang kamu mau dengan berani, di sini nggak akan menghambatmu. Melihat bayangan Wira yang telah berlalu, pikiran Teguh juga ikut melayang jauh. Dilihat dari situasi saat ini, Teja seharusnya memainkan peran yang sangat penting dalam kasus pembunuhan keluarga Saguna 20 tahun yang lalu. Namun, bagaimana tepatnya, belum diketahui dari petunjuk yang ada saat ini, dia hanya bisa berpikir tanpa petunjuk. Malam harinya, angin bertiup, menderu datang, suara desingan terdengar, udara dingin yang menusuk diiringi dengan teriakan yang tak kenal belas kasihan, sepetir menyambar dan guntur bergemuruh berulang kali. Situasinya sama persis dengan situasi wilayah perbatasan barat hari ini, dalam sekejap, hujan meresap ke setiap sudut kota Senggigi, dengan kekuatan yang menggemparkan, datanglah dari langit dan bumi. Pada saat yang sama, berita buruk terus berdatangan di wilayah perbatasan barat. Seperti petir di langit, membuat orang merasa gelisah dan tidak tenang. Pukul 10 malam, di luar gerbang naga, pasukan barat mengirimkan 200 juta tentara dan senjata api pun ditembakkan, mobilisasi ribuan pesawat tempur, puluhan ribu tank, dan hampir 200 ribu meriam dilakukan. Pasukan serigala yang berjaga di gerbang barat Serenara ini hancur menjadi puing-puing oleh kekuatan api yang kuat, dan semuanya gugur dalam pertempuran tanpa sisa. Hanya dalam setengah jam, gerbang naga jatuh. Pukul 11. Pasukan barat mengambil langkah maju dengan kekuatan yang menggemparkan, menuju ke timur. Menduduki satu demi satu posisi. Menghancurkan satu posisi setelah posisi lainnya, dimanapun mereka pergi, semuanya dinyalakan, tentara pekerjaan, tidak ada yang tertinggal. Pukul 3 subuh,
Tidak ada pasukan besar yang dapat menembus setiap level dengan mudah, seolah tidak ada orang di sana. Dalam waktu beberapa jam saja, mereka berhasil menduduki hampir seperlima wilayah barat Serenara dan hanya tinggal kurang dari 300 km lagi menuju ibu kota wilayah barat, Kota Sedayu. Hasil perang seperti ini, situasi seperti ini, dunia terkejut. Serenara gemilang. Kedatangannya terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Hanya dalam semalam, Serenara sudah terguncang oleh badai dan gunung-gunung hancur. Ini, kerajaan barat tiba-tiba bersatu dan menyerang kita dengan 10 miliar pasukan, gimana bisa ini terjadi? Pasukan serigala sebanyak 10 miliar, gabungan pasukan elit dan teknologi dari puluhan negara. Meskipun pasukan serigala barat kelihatannya nggak terkalahkan, bisa saja mereka gagal menahan serangan. Apa jangan-jangan, dewa memang mau menghancurkan kota kita? Sayang sekali Raja Serigala sudah meninggal, kalau enggak, gimana bisa orang-orang asing yang sombong ini berani berulah? Raja Serigala pasti bakalan langsung menghancurkan mereka jadi serpihan. Karena perang meletus pada pukul 10 malam, sebagian besar penduduk Serenara belum tidur. Selain itu, situasi internasional juga berubah dan semuanya sedang diperhatikan. Setelah mengetahui berita tersebut, warga Serenara seketika kalang kabut. Pada saat ini, sebuah berita dari ibu kota Departemen Propaganda muncul di judul berita berbagai berita utama, Raja Serigala belum mati, jiwa setia masih ada. Dapat menjaga keamanan negara, dapat menciptakan dunia kembali, cerita bersambung.